Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Ikhwan, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Nurul Ikhwan, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah kesehatan. Allah berikan kepada kita kesempatan. Sampai hari ini kita masih dapat beribadah dan masih dapat beraktivitas. Ada saudara kita yang tak lagi bisa hadir ke masjid ini karena mereka telah berpulang ke rahmatullah. Semoga dosa mereka diampuni Allah, amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Ada saudara kita tak bisa hadir karena mereka sakit. Semoga sakit mereka menghapus silap dan salah. Allah ampuni dosa. Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan Allah berikan kesembuhan. Dan alhamdulillah sekali lagi kita dapat hadir. Kita sangat beruntung. Semoga kita istiqamah beribadah sampai ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, saat ini kita berada di tanggal 9 bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah, dan lusa kita nanti akan berada di tanggal 10 Muharram tahun 1445 Hijriah. Jadi bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu orang-orang Yahudi di Madinah bersama dengan orang Nasrani, mereka mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalam dengan cara mereka berpuasa. Maka kata baginda Rasulullah, kamilah yang lebih pantas berpuasa dibandingkan dengan kalian. Maka berpuasalah Nabi Muhammad dengan para sahabat di hari ke-10 itu.
Lalu apa kata sahabat, ya Rasulullah, kita kan mesti berbeza dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka kata Rasul, tahun depan kita nanti akan berbeda dengan mereka dengan cara kita berpuasa dari tanggal 9. Maka belum lagi Rasul sempat melaksanakan puasa pada tanggal 9, beliau telah berpulang ke rahmatullah. Jadi ada latar belakangnya, ada asbabun nuzulnya kenapa kita berpuasa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 tersebut. Maka pada malam ini kita nak ulang-ulang tentang kisah Nabi Musa alaihissalam itu. Kalau kemarin di awal bulan ini kita mengulang-ulang kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah ini sangat penting. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dalam ayat ini ada isyarat kalau kisah itu dapat membuat hati kita menjadi kuat. Kisah akan menggugah kita untuk lebih semangat. Maka dalam Al-Quran itu juga banyak kisah-kisah. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu memencar-mencar. Hanya ada kalau tak salah satu kisah yang utuh dari awal sampai akhir. Itulah dia kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mulai ayat pertama sampai ayat 111. Karena surah Yusuf itu 111 ayat. Itu utuh dari awal sampai akhir. Tapi kalau selain kisah Nabi Yusuf, itu mencar-mencar. Kisah Adam ada sedikit dalam surah Al-Baqarah. Nanti ketemu lagi dalam surah Al-A'raf. Bertemu lagi dalam surah Al-Hijr. Lalu bertemu pula dalam surah Thaha. Itu dia. Kisah Nabi Musa pun seperti itu. Dalam Al-Baqarah ada juga. Nanti dalam surah Thaha ada juga. Memencar-mencarlah kisah-kisah tersebut. Kata ulama, kenapa kisah itu mencar-mencar? Tak satu seperti kisah Yusuf. Salah satu hikmahnya supaya kita tidak melupakannya. Baca Al-Baqarah, ketemu kisah itu. Kalau tak ada lagi di surah lain, bisa-bisa nanti ini terlupakan. Sehingga kalau baca surah lain, ketemu lagi dengan kisah tersebut. Diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca Quran surah yang lain, kadang-kadang ketemu lagi kisah itu. Sehingga menjadi kokoh dia dalam hati kita, ingat terus, dan itu menjadi pembangkit semangat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Di Mesir itu penduduk aslinya adalah orang Kipti. Itu penduduk asli Mesir. Orang Bani Israel datang belakangan, dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf ini anak Yakub. Yakub itu disebut dengan Israel. Jadi penduduk asli Mesir itu orang Kipti, sementara Bani Israel ini adalah pendatang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Orang-orang Israel ini pintar-pintar. Di antara kepintaran mereka yang paling menonjol itu adalah Allah berikan otak yang cerdas. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah ingatkan mereka, ya Bani Israel uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Allah ingat tuh Bani Israel supaya bersyukur. Apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka, diberikan kepada mereka keutamaan di dunia ini, mengalahkan yang lain. Apa yang dimaksud di sini adalah kepintaran mereka yang luar biasa. Jadi Israel tuh kaum muslimin begitu di Mesir, Mesir tuh maju di bidang pertanian, memang karena sungai Nilnya, di bidang industri, sehingga orang Kipti ini ketertinggalan gara-gara orang Israel. Tapi saat itu ada seorang raja
bergelarkan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama, tapi Fir'aun itu adalah gelar raja-raja yang menjabat di Mesir. Fir'aun ini dari Qibti. Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi karena Fir'aun yang orang Qibti dan dia berkuasa, dia tak suka sama orang Bani Israel itu. Harta mereka dirampas, tanah mereka diambil, sehingga dalam waktu sehari semalam ketika Fir'aun berkuasa, orang Bani Israel itu menjadi jatuh miskin. Bayangkan zalimnya Fir'aun itu. Sehari semalam jatuh miskin semua. Semua dikuasai oleh orang Qibti karena rakyatnya ada, karena pimpinannya orang Qibti yaitu Fir'aun. Jadi begitu hebatnya kekuasaan. Karena dengan kuasa apapun bisa dilakukan. Contohnya Fir'aun. Sehari semalam habis orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu apa kerjanya lagi? Industri tak dikuasai lagi, pertanian tak dikuasai, yaitu mengabdi kepada Fir'aun, mengabdi kepada orang Qibti. Jadi kalau sekarang jadi apa dia? Jadi babu. Jadi terhina betul orang Bani Israel itu waktu itu. Melayani orang Qibti, melayani siapa lagi? Melayani Fir'aun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian terdengarlah cerita di antara mulut ke mulut dari orang Bani Israel. Cerita apa? Dulu kakek mereka Ibrahim waktu di Mesir, istrinya diambil juga oleh Fir'aun. Untuk apa? Untuk dijadikan pemuas nafsunya, yaitu Sarah. Tapi waktu itu tak berhasil karena Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat, karena jahatnya Fir'aun itu, maka Nabi Ibrahim ketika itu berkata, memohon ke Allah supaya nanti di Mesir itu diutus seorang nabi, di mana nabi itu akan memberantas kezaliman pemimpinnya. Itulah yang bercerita dari mulut ke mulut orang Bani Israel. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Sampailah cerita itu ke telinga siapa? Ke telinga Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tak mimpi. Tapi riwayat yang beredar waktu ini adalah Ibrahim mimpi akan lahir nanti seorang anak, kalau sudah besar, mengapa anak tersebut akan meruntuhkan kekuasaannya. Tak ada riwayat seperti itu. Itu Israiliyat. Tapi cerita-cerita orang Bani Israel, mereka berharap, apa harapan mereka? Lahirlah nanti di Mesir ini seorang rasul memberantas raja-raja yang zalim ini. Begitu sampai cerita tadi ke telinga Fir'aun, dia buat aturan. Apa aturannya? Orang Bani Israel asal melahirkan anak lelaki bunuh. Tapi kalau melahirkan anak perempuan, lepaskan. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi waktu itu orang Bani Israel ini tinggal sedikit lagi. Kenapa? Yang tua-tua udah jelas sampai ajal, mati. Yang baru lahir kalau laki-laki dibunuh, tentu sedikit tinggal lagi. Sehingga datang orang Qibti kepada Fir'aun. Apa kata mereka? Wahai sang raja, kalau begini aturannya, siapa nanti yang akan melayani kita lagi? Siapa lagi nanti yang akan bekerja untuk kita? Karena yang bekerja untuk kita orang Bani Israel lah, sementara mereka, jumlah mereka tak banyak lagi. Sebab yang tua meninggal, yang lahir bunuh, habis nanti pupus mereka. Kata orang Qibti kepada Fir'aun. Diterima Fir'aun lah saran ini. Kalau begitu, dirubah aturan.
Setahun kalau lahir dalam waktu itu lelaki bunuh, setahun besok usah bunuh. Jadi selang-seling lah. Tahun ini kalau lahir laki-laki bunuh, tahun besok jangan. Kira begitu. Yang lahir duluan siapa? Harun. Harun ini kakak Nabi Musa. Harun lahir saat aturan anak kalau lahir laki-laki tak dibunuh. Sementara Musa lahir waktu aturan anak laki-laki lahir dibunuh. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia karena kuasa Allah. Bagaimana caranya? Perut ibu Nabi Musa itu ketika hamil tidak hamil wanita kebanyakan. Bagaimana wanita kebanyakan kalau hamil? Maaf, besar perutnya. Kalau mak Nabi Musa perutnya biasa saja. Perutnya biasa saja. Karena kalau nanti jelas hamilnya, awas. Ada mata-mata dari Firaun. Tentu sampai lahir dipantau terus. Tapi Masya Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, sekali lagi, mak Nabi Musa pun pandai menjaganya. Mak Nabi Musa ini kalau tak salah namanya Ya Khabid. Ayah Musa namanya Imran. Sampai kandungan tadi, kaum muslimin, kaum muslimat, lahirlah Musa. Bukan main khawatir ibu Musa. Kenapa yang namanya anak baru lahir itu nangis? Takut dia tangisan ini terdengar oleh tetangga. Baik tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Nanti nyambung-nyambung cerita sampailah kepada Firaun. Sangat khawatir dia. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka Allah berfirman kepada ibu Nabi Musa. Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Apa kata Allah dalam Quran? Summa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada ibu Musa. An ardi'i, susuilah dia. Fa iza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kau khawatir terhadap anakmu ini, karena dia nangis, terdengar nanti sama tetangga, tetangga lain dengar, sampai ceritanya kepada Firaun, fa'alqihi fil yammi. Jatuhkan dia ke dalam sungai. Maksudnya di sini hanyutkan dia ke dalam sungai. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Inna radduhu ilaiki wajailuhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan pulangkan anak ini nanti suatu saat kepadamu. Dan dia ini nanti akan menjadi seorang rasul. Ibu-ibu jamaah, tenanglah hati ibu Musa. Tetapi kaum muslimin caranya macam mana? Dihanyutkan ke sungai. Ini berat nanti jadinya. Jadi hilang kekhawatiran satu, tapi melahirkan kekhawatiran yang lain. Artinya dengan dihanyutkan, mungkin Firaun tak bisa mengejar, bala tentaranya tak tahu. Tapi caranya ini hanyutkan ke sungai, tentu terpikir ada buaya, terpikir ada ular, macam-macam yang akan membuat Musa kecil nanti membahayakan dirinya. Tapi di situ ada kalimat, kami akan balikkan dia nanti kepadamu. Dan dia ini nanti akan jadi rasul. Itulah yang menguatkan hati. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, dibuatlah kotak. Dimasukkanlah Musa bayi ke dalam kotak tersebut. Sesuai perintah Allah, jatuhkan ke sungai. Maksudnya letakkan ke sungai.
dibawa hanyutlah oleh sungai Nil yang panjangnya 6.650 km. Jadi sungai Nil itu panjang 6.650 km melalui 11 negara Afrika. Mesir itu kualanya. Makanya setelah Mesir lagi Laut Merah. Sudan, Mesir itu kualanya. Kaum muslimin bahagia, dianyutkan anak tadi, lalu dibawalah oleh air sungai. Dibawa oleh air sungai. Dalam riwayat, oleh ibu Musa disuruh kakak Musa itu untuk melihat dari jauh. Kemana adik ini dianyutkan oleh sungai. Kaum muslimin berjalan terus, dapat oleh dayang-dayang Musa yang sedang mandi. Diambil kotak tadi, tapi mereka tak buka. Lalu di mana kotak ini dibawa? Dibawa ke istana. Sampai di istana diserahkan kepada sang raja dan ratu. Siapa rajanya? Fir'aun. Siapa ratunya? Asiyah binti Muzahib. Jadi bini Fir'aun itu namanya Asiyah binti Muzahib. Dibuka lah oleh Asiyah. Setelah dibuka, apa yang dalam kotak? Bayi yang ganteng, comel kata orang Melayu. Umat tidak bisa untuk merendahkan Nabi itu. Maka Nabi itu nyaris tak ada cacatnya. Akhlak dah jelas mulia, ibadah sudah jelas bagus, paras rupanya pun ganteng. Karena kalau Nabi itu tak ganteng, ada cacatnya, nanti itu menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan ejekan. Lalu senanglah hati Asiyah. Karena dalam riwayat ada mengatakan Asiyah ini punya anak perempuan. Sekarang yang datang laki-laki, kalau begitu pas sepasang. Ada yang mengatakan Asiyah ini tak punya anak sama sekali. Baik ada riwayat mengatakan punya anak yaitu perempuan, sekarang dapat laki-laki, atau tak ada anak, tentu dia bahagia. Maka apa kata Asiyah? Qurratu ainin li walak. Semoga anak ini nanti menjadi penyejuk mata aku dan engkau. Apa kata Fir'aun? Buat engkau iya penyejuk mata, tapi aku berbulu-bulu mata aku nengok anak ni. Gitu. Kalau aku sejuk mata aku nengoknya, kalau aku geram nengoknya ni, bunuh dia. Oh jangan, kata Asiyah, jangan bunuh. Kaum muslimin, itulah hebatnya Asiyah. Walaupun suaminya Fir'aun takluk di kaki dia. Itu hebatnya perempuan itu. Itu hebatnya perempuan itu. Tapi walaupun demikian, istrinya ini istri solehah. Jadi ada 4 wanita yang mudah dijamin masuk surga. Di antaranya adalah istri Fir'aun. Masya Allah. Suaminya paling zalim, istrinya solehah. Saya berharap ibu-ibu di belakang lebih solehah daripada Asiyah. Karena suaminya lebih hebat daripada gitu. Bapak Ibu jemaah saudaraku bahagia. Jadi singkat cerita, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dipeliharalah oleh Fir'aun dan Asiyah Musa ini. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, singkat cerita waktu berjalan terus, maka Nabi Musa setelah besar diangkat Allah jadi Rasul untuk berdakwah kepada ayah angkatnya ini. Tapi sayang, Fir'aun menolak. Karena kata Fir'aun, aku ni Tuhan. Sungai Nil mengalir, itu aku yang membuat airnya mengalir. Kemudian setelah itu kata Musa, aku ini adalah Tuhan yang mesti untuk kalian sembah. Kaum muslimin, kaum muslimat, namun Musa tetap berjuang. Kemudian Fir'aun membunuh Musa.
Musa lari sampai ke Laut Merah, Allah suruh pukulkan tongkat, maka laut terbelah, Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Itulah asbabnya orang Yahudi Nasrani itu berpuasa. Kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak daripada kalian. Jadi kita potong-potong ceritanya karena waktu. Jadi berpuasa bulan Muharram itu ada 3 tingkatan. Pertama tanggal 9, 10, 11 itu tingkatan paling tinggi. Jadi kalau kita nak puasa bulan Muharram ini, mulai besok Kamis, kemudian Jumat, kemudian ditutup dengan hari Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. 9, 10, 11 itu tingkat paling tinggi. Di bawah itu adalah tanggal 9 dan 10. Namanya Tasu'a dan Asyura. Sedangkan tingkat paling rendah adalah berpuasa di tanggal 10 saja. Itu tingkat paling rendah. Lalu amannya macam mana? Amannya berpuasalah kita tanggal 9, 10, 11. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Di Indonesia ni orang nengok hilal tu cuma 3 bulan saja. Hilal Ramadan, hilal Syawal, hilal Zulhijjah. Selain 3 bulan ni tak ada nengok hilal di Indonesia. Tak ada nengok hilal. Yang nengok hilal orang Ramadan, Syawal dengan Zulhijjah. Jadi kenapa 9, 10, 11 yang paling afdal? Andai kata anak bulan itu kita selisih 1 hari, dengan berpuasanya kita 3 hari, maka kita akan tetap mendapatkan puasa di tanggal 10 itu. Contoh, hari Rabu tanggal 1, hari Kamis ada juga tanggal 1. Jadi kalau kita mengikut hari Rabu, berarti besok kita puasanya 9, 10, 11. Kalau yang hari Kamisnya tanggal 1, berarti mereka mulai puasa nanti Jumat, Sabtu, Ahad. Karena berselisih 1, berarti tanggal 11-nya kita masih tanggal 10-nya yang 1 Muharramnya hari Kamis. Kan begitu. Jadi tetap dapat tanggal 10-nya bila mana kita berpuasa 3 hari. Tapi kalau cuma puasanya 2 hari, berselisih tanggal, dikhawatirkan nanti kita tak dapat keafdolan puasa tanggal 10 Asyura tersebut. Jadi itu yang paling aman kaum muslimin, berpuasa kita 3 hari berturut-turut. Baik Pak Ibu jamaah, waktu Isyak sudah masuk pula. Kemudian saya ada cara pula setelah ini. Bukan kerana lampu mati, bukan. Tapi kalau tak ada cara lampu mati ini, saya ceramah sampai agak kita tutup waktu lampu mati tadi ni. Kita ganti maksudnya. Jadi moga-moga yang sedikit ada manfaat. Semoga tak ada kejadian apa-apa gara-gara itu. Aman saja. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.